Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nawa Wulan di Balik Tarot ya. Masih dengan spesial request sahabat dapur Jawa, yaitu pasangan Rabu Pon dan Minggu Kliwon. Bagaimana personal dari Rabu Pon? Oke, ada Magician and the Mirror. Jadi di sini ada kartu Magician and the Mirror. Jadi orangnya itu Rabu Pon itu berarti orang yang pintar. Terus termasuk ada sedikit ada orangnya tuh kreativitasnya tinggi. Dia bisa menyesuaikan di segala ruang, maksudnya gitu ya. Terus dia termasuk juga orang yang bisa membuat suasana itu menjadi enak. Terus kartu kedua ada Journey ya. It's time to prepare for a journey. Jadi orangnya termasuk orang yang suka berpetualang, suka apa ya, kayak suka kemana-mana gitu ya, suka traveling, terus kerja juga dia menganalisa dari pengalamannya. Jadi dia itu termasuk orang yang suka mempelajari hidupnya. Terus ada Cherry Plum, dia termasuk orang yang itu ada kebijaksanaan dalam dirinya juga, dan termasuk orang yang kuat untuk Rabu Pon. Bagaimana dengan Minggu Kliwon? Ada Door to Romance. Minggu Kliwon termasuk orang yang romantis, perayu ulung. Dia termasuk bisa jadi, kalau laki-laki itu jadi playboy ya, kalau perempuan apa sebutannya, masa playgirl ya, saya playgirl ya, kayak seperti itu. Pokoknya dia tuh berkarisma gitu ya. Terus dia itu bisa membawa suasana, bisa menyesuaikan di suasana. Dia orang yang mudah beradaptasi, maksud saya begitu. Terus cuman agrimoni terkadang ada sisi dia itu cueknya, empatinya kurang. Ada Page of Pentacle, dia termasuk seseorang yang pejuang, pekerja keras. Dia pencari harta yang baik. Dia termasuk orang bersemangat, gigi, juga punya ambisi ya. Di umur sekian ini Page of Pentacle, dia termasuk orang yang mudah mencari rizki. Jadi rizki itu mudah kalau Minggu Kliwon. Bagaimana dengan pada saat mereka bersatu jadi cinta ya, berlimpah cinta. Mereka bisa saling memberi, saling menerima. Banyak keajaiban yang terjadi di hubungan mereka ya, keberkahan. Walaupun ada sesuatu yang terjadi ya, tetap ada nggak cocoknya, karena mungkin Rabu Ponnya yang terlalu sensitif, Minggu Kliwonnya yang tidak begitu peka. Jadi di sini terkadang ada rasa ketidaknyamanan di hubungan kalian, karena terkadang ada sisi yang mungkin pada saat mereka berdiplomasi atau membicarakan suatu hal kurang nyambung ya, karena satunya mungkin ya itu Rabu Ponnya sensitif, si Minggu Kliwonnya easy going ya. Jadi kayak cuman hubungan mereka termasuk hubungan yang bisa bertahan ya, walaupun apapun. Jadi mereka berdua itu dari Rabu Ponnya saya lihat masih bisa mengolah perasaan, mengolah kata. Jadi untuk bisa ngomong si Minggu Kliwonnya. Minggu Kliwon juga bisa di sisi lain juga bisa menjadi seorang yang romantis dan ngomong. Jadi mereka tuh masih bisa saling. Dan saya lihat Rabu Pon dan Minggu Kliwon sama-sama rizkinya bagus, walaupun yang Minggu Kliwonnya yang paling menonjol di sini. Kalau Rabu Pon dan Minggu Kliwon menikah ya, yang membawa rizki itu yang Minggu Kliwon. Bagaimana mereka pada saat menikah ya, rizkinya ya, ada attachment. Pertama mungkin harus ada sesuatu yang mungkin ya, pertama itu ada sesuatu hal yang mungkin terjadi di kehidupan mereka. Kalau untuk keuangan memang ada kesulitan, karena mungkin Minggu Kliwonnya itu agak sedikit boros. Yang Rabu Ponnya mungkin, kalau Rabu Pon itu ada boros-borosnya sedikit, cuman dia masih bisa ngatur untuk keuangan. Jadi untuk keuangan, bagaimana mereka bisa menerima, saling menerima satu sama lain dengan kekurangannya yang dari masing-masing itu bisa menjadi suatu bentuk
Karena di sini saya lihat kalau auranya tidak begitu yang aura merah, walaupun kadang Minggu Kliwon itu yang agak pemarah, si reboponnya masih bisa kayak nerima, masih bisa menerima gitu ya. Jadi akhirnya karena di situ karena ada salah satu yang mengalah dan tidak menonjolkan ego mereka, sehingga di hubungan mereka itu banyak keberkahan yang berlimpah. Banyak sekali keberkahan dan kebahagiaan yang mereka dapatkan di kehidupannya, baik di bidang rizki, juga mereka dapat anak-anak yang baik. Jadi kehidupannya itu ceria. Kalau sama-sama mereka tuh bisa tidak begitu jarang bertengkar, atau Minggu Kliwon yang benar-benar kenceng, itu tidak akan terjadi apa-apa dan akan aman-aman aja, dan rezeki mereka akan semakin berlimpah. Tetapi satu hal, ada kans yang bisa membuat ada pengkhianatan di kehidupan mereka itu, yang kans itu bisa dua-duanya. Jadi kalau memang bisa nanti di ujung tanduk misalnya dua-duanya ada pengkhianatan, itu bisa jadi ada perceraian di Rebupon dan Minggu Kliwon. Walaupun mereka itu sangat romantis di awalnya, tetapi kalau mereka juga sama-sama tidak bisa bertahan pada saat diuji Tuhan ya, sama-sama tidak bisa bertahan, bisa jadi terjadi sesuatu itu. Tetapi kalau mereka memang tetap menjaga keberlimpahan, itu akan terus terjadi. Rezeki itu seperti kayak mengalir begitu aja. Dah di sini seperti yang saya katakan bahwa Adrus harus salah satu yang bisa menopang secara spiritual. Ya, jadi agamanya harus salah satu kuat, atau sebaiknya dua-duanya itu benar-benar pondasi agamanya, iman takutnya bagus, insya Allah mereka tidak akan terjadi sesuatu yang untuk keuangan tidak akan amburadul. Kalau sampai terjadi sesuatu hal yang salah satu itu tidak amanah, nanti keuangannya bisa amburadul. Mereka akan memulainya lagi untuk menjalani kehidupan yang mungkin sudah salah satu punya salah nih, misalnya salah satu sudah pernah melakukan kesalahan, itu akan bisa mengurangi rezekinya. Jadi kalau mereka dua-duanya amanah, itu rezekinya akan selalu diberi kemudahan sama Tuhan ya. Kalau satu-satunya ini benar-benar kenceng, sama-sama kenceng, ini rezekinya juga akan tetap berlimpah. Tapi kalau salah satu dari mereka itu nggak kenceng, entah Rebupon atau Minggu Kliwon, bisa mengalami kehancuran seperti yang terlihat di sini ya. Jadi ingat, Rebupon dan Minggu Kliwon itu termasuk kalau mereka sama-sama spiritualnya bagus, sama-sama fondasi agamanya bagus, keimanan dan ketakwanya bisa sama-sama ngalah, mentalnya itu sama-sama bagus, ya sama-sama kuat, sama-sama dewasa, maksud saya mereka akan menjadi keluarga yang sangat-sangat bahagia, keluarga yang bisa damai, bisa mengatasi masalah itu berdua dengan baik. Walaupun setiap pernikahan itu pasti ada ujian ya, sekali lagi nggak mungkin pernikahan nggak ada ujian, tapi pada saat kita punya pasangan yang bisa berdamai dengan kita akan lebih mudah daripada kita punya pasangan yang satunya macam-macam yang nggak karu-karuan. Maksudnya ini tukang selingkuh, misalnya tukang main perempuan, itu menghadapi ujian akan semakin berat, karena hidup itu sudah berat gitu ya. Jadi benar-benar kita harus amanah biar kita bisa melampauinya sesuai dengan yang diinginkan Tuhan. Oh, kita diuji seperti ini karena Tuhan ingin kita semakin dewasa, semakin baik agamanya, semakin cinta sama Tuhan, semakin cinta sama semua hal yang ditetapkan sama Tuhan. Jadi begitu. Jadi benar-benar Rebupon dan Minggu Kliwon ini ada peluang untuk betrayal, ada ada pengkhianatan ya. Dari masing-masing itu ada punya peluang ya. Karena sama-sama masing-masing itu punya aura bagus, untuk karismanya sama-sama bagus, Misalnya sampai mereka satunya dikhianati, misalnya Rebupon mengkhianati, Minggu Kliwon juga nggak akan kesulitan mencari pasangan lagi. Begitu juga sebaliknya. Ya, jadi harus sekali lagi pada saat ada masalah ingat bahwa tujuan kalian sampai tua, tujuan kalian tidak hanya untuk main-main, tetapi tujuan kalian untuk menjalankan perintah Tuhan yang menikah itu dan menjalankan ibadah. Jadi harus benar-benar dijaga dengan baik. Tahun pertama saya lihat tadi ada mulai permasalahan ya, ada kabut. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima ini ada cekcok sih, yang kebanyakan ya dari Minggu Kliwonnya itu
kadang agak keras. Rebu ponnya sensitif, kadang terlalu sensitif, jadi begitu. Jadi memang kalau mereka sudah bisa bersama dan bisa melalui semuanya itu mental mereka tuh bisa bagus di tahun ke-7, ke-8, ke-9 tuh bagus, sehingga mereka tuh bisa kayak saling mengerti satu sama lain, jadi jarang cekcok. Jadi memang semua butuh pembelajaran. Mungkin tahun pertama, kedua, ketiga sampai ke-6 itu adalah benar-benar tahun belajarnya antara pasangan antara Rebu Pon dan Minggu Kliwon ini. Bagaimana kesehatan dari Rebu Pon dan Minggu Kliwon ini? Kalau saya lihat itu tadi, kalau Rebu Pon tuh karena orangnya sensitif, biasanya dia punya asam lambung tuh, terus daerah-daerah liver, daerah mudah mual, yaitu asam lambung ya, terus pusing, darah rendah ya. Kalau Minggu Kliwonnya itu tadi bisa kolesterolnya, lemak darahnya, darah tingginya, terus asam uratnya. Jadi seperti itu. Jadi benar-benar dijaga untuk kesehatan. Insya Allah kalau sebenarnya penyakit itu tuh bisa dinetralisir dengan kita sering puasa gitu aja. Pada saat sudah semua naik, kita kurangi nih makan. Kalau nggak bisa kurangi makan, ya puasa aja, alih-alih dengan tirakat gitu. Oke, selanjutnya Rebu Pon dan Minggu Kliwon semoga menjadi pasangan yang saling memberkahi, saling membawa hoki ya, bisa selalu menjadi sama-sama menuju ke tempat yang baik di hadapan Tuhan ya, punya anak-anak yang soleh-solehah. Amin. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Jika mau ada yang request, monggo tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.